Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok Grup Estate Sekolah Ekspor dengan saya Rama Wijaya, ID Sel 232007, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Febriani Boru Simanjuntak dengan ID Sales 232271 berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Agnestasya Pintali Sirait dengan ID Sales 232278 berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. oke, kami akan membahas seputar produk development yang ada di sekitar IKN Nusantara dengan judul Peluang Emas dari Pengembangan Produk Komoditi Ekspor sekitar IKN Nusantara berbasis kopi luwak Liberica sesuai artikel yang telah kami buat. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Let's go. Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, yakni mencangkup sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur yang diumumkan pada 26 Agustus 2019. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumbuh di Pulau Jawa semata. IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antara wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non-Jawa. Sebagai provinsi yang dipilih untuk menjadi IKN Nusantara pada 2024 nanti, Provinsi Kalimantan Timur memiliki banyak potensi dan keunggulan yang sangat menjanjikan di dalamnya. Salah satunya yaitu terletak pada sektor perkebunan yang ada di beberapa kabupaten pada daerah tersebut, yakni Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dikarenakan masih banyaknya lahan yang bisa dikembangkan pada daerah tersebut, yang tentunya dapat dijadikan oleh para investor sebagai tolak ukur untuk berinvestasi di sektor ini. Salah satu produksi pertanian tanaman perkebunan di Kutai Kartanegara yakni adalah kopi. Adapun salah satu jenis kopi yang sangat terkenal pada daerah tersebut yaitu kopi luwak Liberica. Masyarakat mengenal kopi Liberica dengan nama kopi nongko atau kopi nangka. Hal ini dikarenakan rasanya yang seperti nangka di lidah ketika diseruput. Banyaknya lahan gambut yang terdapat pada daerah-daerah di Kalimantan menjadi tempat yang sangat cocok bagi kopi Liberica untuk tumbuh. Bahkan dikabarkan bahwa kopi Liberica ini memiliki potensi besar baik di pasar lokal maupun pada pasar mancanegara. Kopi luwak Liberica adalah kopi yang dihasilkan dengan bantuan luwak, binatang arboreal sejenis musang yang dikenal dengan nama luwak pandan yang hidup di alam liar dan sering mencari makan di malam hari. Kopi luwak Liberica ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Salah satunya yaitu kopi ini memiliki kandungan kafein yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi Arabica, sehingga lebih aman dikonsumsi oleh anak-anak dan orang dewasa. Meskipun kandungan kafein pada kopi Liberica rendah, khasiat mengkonsumsi kopi Liberica sama dengan kopi Robusta dan Arabica sebagai antioksidan. Oleh karena itu, sejak tahun 2021 lalu, anggota kelompok tani telah menanam sekitar 4.070 bibit kopi Liberica di lahan seluas 4 hektar milik 15 anggota. Di mana satu pohon kopi Liberica ini dapat menghasilkan 1 kg kopi yang sudah disangrai setiap tahunnya dengan harga jual 800.000 per 100 gram.
Dengan angka penjualan yang telah didapatkan tersebut, tentu saja hal ini menjadi peluang besar bagi para petani kopi di Kalimantan Timur untuk terus menghasilkan kopi luwak Liberica. Selain itu, kopi luwak Liberica ini memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas ekspor, mengingat keunggulan dan beberapa manfaat yang didapatkan dari kopi ini dibandingkan dengan kopi lainnya. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi ibu kota negara Nusantara. Mengingat tujuan utama dilakukannya pemindahan ibu kota ini adalah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kami dari peserta sekolah ekspor akan berpartisipasi dalam menuju Indonesia Maju 2045. Salah satunya dengan terus melakukan ekspor kopi luwak Liberica khas Kalimantan Timur dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi barang.